Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang PF ratio ya, atau parity fertility ratio. Nah, sebelumnya kita dahului dengan mengapa perlu estimasi tidak langsung. Jika sistem registrasi vital dan data sensus itu sempurna, maka parameter demografi itu dapat dihitung secara langsung dan tidak diperlukan lagi teknik estimasi secara tidak langsung. Di banyak negara, sistem registrasi vital tidak berjalan dengan baik, ya, dan data sensus yang ada juga kurang sempurna ya. Sebagai contoh di negara kita juga sistem registrasi vital ini eee, belum terlalu baik gitu ya, dan data sensus pun tentunya juga ada kekurangan-kekurangannya. Sensus umumnya memiliki 2 jenis kelemahan, di mana, yaitu kesulitan dalam mendata semua anggota populasi yang relevan dan kelemahan dalam pelaporan umur. Terkait dengan pelaporan umur juga ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya ya, bahwa di dalam sensus itu mestinya pelaporan umur merujuk kepada pembulatan ke bawah gitu ya, tapi, kenyataannya tidak semudah itu untuk mendapatkan data umur yang baik. Nah kemudian, kita coba membahas tentang penjelasan dari metode BRAS ya. Jadi ketersediaan informasi mengenai lifetime fertility ya, dari pertanyaan survei mengenai jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup, dan current fertility, nah ini dari pertanyaan survei mengenai kelahiran selama periode setahun yang lalu, memungkinkan untuk membuat suatu evaluasi yang powerful dan konsisten. Nah, di mana current fertility rate itu dapat dikumulatifkan dan dibandingkan dengan rata-rata paritas. Nah, kemudian kita juga ada konsep jumlah ALH ya. ALH itu anak lahir hidup. Ini adalah catatan pengalaman melahirkan perempuan dari mulai awal produktif sampai dengan sekarang ya. Awal produktif itu awal mulai menstruasi dan kemudian awal mulai melakukan pernikahan, perkawinan atau hubungan seksual ya. Kemudian rata-rata anak lahir hidup itu adalah jumlah anak lahir hidup dibagi dengan jumlah perempuan. Ini menunjukkan suatu ukuran mengenai pengalaman fertilitas dari kohort perempuan, meskipun hanya mengukur tingkat fertilitas tanpa ada informasi mengenai waktu. Kemudian kesalahan yang sering ditemui dalam informasi mengenai anak lahir hidup ini adalah penghilangan atau pengurangan jumlah ALH. Hal ini mungkin disebabkan karena kejadian kematian anak yang terjadi pada waktu yang telah lama atau mungkin karena anak yang telah lama meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, ini biasanya bisa ditemui pada perempuan yang sudah relatif tua ya. Kemudian untuk perempuan yang berumur sampai dengan 30 sampai 35 tahun itu kemungkinan data ini masih relevan. Jadi memang hambatannya untuk perempuan yang sudah, relatif tua itu biasanya, mereka ada, kesulitan untuk mengingat peristiwa-peristiwa penting tentang, anaknya ya. Nah, kesalahan yang sering ditemui dalam informasi mengenai current fertility ini adalah terjadi mispersepsi untuk pertanyaan kelahiran selama periode 1 tahun sebelum survei. Nah, perbandingan antara lifetime fertility dengan current fertility juga dapat menghasilkan suatu metode penyesuaian untuk kasus-kasus di mana terdapat kesalahan atau error di dalam data. Nah, untuk menghasilkan estimasi dari aktual current fertility yang lebih baik, cumulative current fertility dapat dibandingkan dengan reported lifetime fertility dari perempuan yang berumur lebih muda dari 30 sampai 35 tahun untuk dijadikan sebagai faktor penyesuai untuk current fertility rate. Nanti mungkin kita bisa melihat lebih jelas faktor penyesuai ini didapat dari kelompok umur 20 sampai 34 tahun ya, ketika kita nanti di dalam penghitungan nanti. Nah, agar faktor penyesuaian ini valid, maka diasumsikan bahwa fertilitas perempuan-perempuan berumur muda tersebut tidak berubah secara drastis. Jadi, ini asumsi yang harus dipegang di dalam metode BRAS ini. Adapun jika fertilitasnya berubah, lifetime fertility mereka tidak bisa diekspektasikan untuk konsisten dengan current fertility rate kumulatif. Nah, untuk data yang dikelompokkan sebagai contoh,
Seperti biasa ya dikelompokkan dalam 5 tahunan. Current fertility rate ini kumulatif merupakan estimasi dari rata-rata ALH dari perempuan yang umurnya telah mencapai batas akhir dari tiap-tiap kelompok. Kemudian data paritas itu menghasilkan suatu estimasi dari rata-rata ALH dari perempuan yang umurnya bervariasi di dalam interval kelas kelompok. Kemudian dengan demikian sehingga agar keduanya dapat dibandingkan, maka suatu proses interpolasi perlu dilakukan. Nah, jadi nanti memang agak sedikit rumit di sini karena ada proses interpolasi di sana. Nah, esensi dari metode BRAS ini, penyesuaian ASFR yang diobservasi mengikuti pola fertilitas wanita di bawah umur 30 atau 35 tahun. Faktor penyesuaian diperoleh dari perbandingan antara rata-rata paritas yang dilaporkan atau P dengan estimasi dari ekuivalen rata-rata paritas untuk satu periode yang disimbolkan dengan F besar, diperoleh dari interpolasi rata-rata jumlah kelahiran setahun yang lalu, yang dinotasikan sebagai F kecil. Nah, untuk menghitung metode BRAS ini ada beberapa data yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah data jumlah anak lahir hidup. Yang kedua adalah jumlah kelahiran pada periode 1 tahun sebelum survei. Kemudian yang ketiga adalah jumlah perempuan, dan yang keempat adalah jumlah penduduk. Ini sebetulnya tambahan ya, dalam keadaan kita ingin mengestimasi tingkat kelahirannya. Nah, kemudian prosedur penghitungannya sebagai berikut. Jadi, tiap fungsi diberi indeks I yang bernilai 1 sampai 7 ya. Ini sebagai contoh, sebenarnya 1 untuk 15, 19, tapi kalau misalnya ada kelompok umur sebelum 14, 10 sampai 14 kita berikan indeksnya 0. Kemudian indeks I sama dengan 2 untuk 20, 24, 3 untuk 25, 29, dan seterusnya, 7 untuk kelompok umur 45, 49. Nah, proses penghitungannya ada 6 langkah atau ada 6 step di sana. Ini saya coba jelaskan step by step-nya, kemudian nanti untuk memperjelas kita akan ada praktek penghitungannya, dan mungkin nanti di bagian akhir saya perlihatkan bagaimana penghitungan yang lebih mudah menggunakan Excel. Di step pertama, itu kita menghitung rata-rata paritas yang dilaporkan. Caranya adalah kita menghitung PI yang diperoleh dari jumlah anak lahir hidup dibagi dengan jumlah perempuan. Nah, itu dikatakan sebagai paritasnya. Kemudian yang kedua, kita menghitung preliminary fertility schedule dari informasi kelahiran periode setahun yang lalu atau F kecil I, yang merupakan pembagian antara jumlah kelahiran setahun yang lalu dibagi dengan jumlah perempuan. Kemudian di step yang ketiga, itu kita menghitung fertility schedule kumulatif untuk suatu periode. Nah, tingkat fertilitas yang dihitung pada langkah 2 ini ditambahkan dimulai dengan F1 atau dengan F0 jika nilainya tidak 0, dan berakhir dengan FI-nya. Jadi kumulatif sampai FI. Nilai jumlah ini dikalikan dengan 5 ya. Mengapa demikian? Karena dalam kelompok umur 5 tahunan. Ini adalah perkiraan fertilitas kumulatif sampai batas atas dari kelompok umur ke I. Ini adalah rumusnya ya. Kemudian di step 4, itu kita melakukan estimasi dari ekuivalen rata-rata paritas untuk satu periode, dinotasikan dengan F besar I. Nah, F besar ini diestimasi berdasarkan interpolasi ya. Nah, untuk yang rumusnya F besar I ini seperti ini ya. Misalnya untuk I sama dengan 1, maka di sini dimulai dari ini I min 1, berarti di sini 0 ya. Dikalikan dengan AI FI plus BI FI plus 1, dalam keadaan misalnya I sama dengan 1, berarti di sini F-nya F2 ditambah dengan CI, kemudian ini untuk I sama dengan 7 ya. Nah, ini berlaku untuk I sama dengan 1 sampai dengan 6. Adapun untuk I sama dengan 7, F7-nya seperti ini. Prinsipnya sama dengan yang di atas untuk I1 sampai dengan 6, tapi perbedaannya ada di sini. Jadi pengaliannya adalah di sini B7 dikalikan dengan F6 ya. Nah,
Nilai A, B, C itu sendiri, sudah, ada nilainya. Ini merupakan, koefisien-koefisien yang sudah diestimasi menggunakan, ordinary least square yang dibangun berdasarkan, Cole-Trussell Fertility Model. Ya di sini ada dua dua macam koefisien A, B, dan C. Yang pertama itu, yang pada umumnya dipakai itu yang fertility rate calculated from birth in 12 month period by age of mother at end of period. Nah, ini yang kita pakai yang ini ya. Adapun, di opsi lain, Cole-Trussell juga menyediakan, opsi kalau misalnya, fertility rate itu dihitung dari kelahiran by age of, mother pada saat, melahirkan. Kemudian di step yang kelima, kita menghitung fertility schedule untuk kelompok umur 5 tahunan ya, konvensional. Di sini F kecil plus ya notasinya, di mana, ini adalah rumusnya seperti ini, tetapi sebenarnya di sini kita ada lagi ketambahan tentang, WI ya. WI ini adalah merupakan faktor penimbang, di mana WI itu dihitung, ada rumusnya ya berdasarkan, koefisien dari X, Y, dan Z ya. Sebenarnya X dan Y, Z-nya juga diketahui. Namun, jika fertility rate dihitung dari kelahiran yang diklasifikasikan berdasarkan umur ibu saat melahirkan, langkah ini tidak perlu dilakukan ya. Artinya kalau, dihitung, dari, menurut umur ibu pada saat melahirkan, artinya dengan koefisien yang ini. Tetapi langkah 5 tidak perlu dilakukan. Nah, FI dan F plus I ini adalah merupakan, unadjusted dan, adjusted ASFR. Nah, ini adalah koefisien X, Y, dan Z ya, ini tersedia untuk I sama dengan 1 sampai dengan 6, inilah koefisiennya. Jadi ini adalah koefisien, for calculation of weighting factor ya, untuk menghitung W-nya. Kemudian di step 6, ini agak lumayan panjang step 6 ini. Jadi kita pertama melakukan penyesuaian terhadap periode fertility schedule ya. Kita menghitung K ya, faktor penyesuai. Kemudian kita menghitung PF-nya ya, rasio dari parity dan fertility untuk tiap-tiap kelompok umur. Idealnya rasio tersebut tidak terlalu berbeda untuk setiap nilai I. Jadi dalam kondisi ideal PI per FI ini mirip-mirip lah ya untuk setiap kelompok umur. Namun pada praktiknya nilai tersebut jauh dari konsisten. Nah ini jika P2 per F2 dan P3 F3 itu konsisten, maka salah satu angka tersebut dapat digunakan sebagai faktor penyesuai. Namun jika angka-angka tersebut tidak terlalu serupa, maka rata-rata dari keduanya itu dapat digunakan sebagai faktor penyesuai. Nah, secara umum P1 per F1 atau untuk parity per fertility untuk kelompok umur 15-19 itu tidak dapat digunakan sebagai faktor penyesuai karena adanya kesulitan intrinsik dalam mengestimasi F1 ya. Demikian juga dengan PF rasio untuk kelompok umur di atas 35 tahun karena adanya kemungkinan penghilangan data ALH sebagaimana tadi yang sudah dikemukakan di depan. Nah, kemudian di step 6 ini, jika faktor penyesuaian K telah ditentukan, maka kemudian kita menghitung F bintang I ya, adjusted fertility schedule-nya. Nah, rumusnya adalah F bintang I adalah perkalian antara K dikalikan dengan F plus I atau F bintang I sama dengan K kali F. Nah, jika F bintang I ini telah diperoleh, maka total fertility yang sudah disesuaikan itu kita bisa menghitung dengan TFR seperti biasa ya. 5 dikalikan dengan penjumlahan dari F bintang I. Kemudian estimasi dari adjusted birth rate itu dapat diperoleh dengan mengalikan masing-masing adjusted fertility rate dengan masing-masing jumlah kelahiran, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah total populasi. Nah, ini di sini baru digunakan data total populasinya ya, di mana untuk mengestimasi jumlah kelahiran. Nah, kemudian contoh penghitungannya.
Jadi, misalnya ini ada data, eee, jumlah perempuan ya, per kelompok umur. Kemudian ada jumlah ALH ya, atau child everborn ya, untuk tiap-tiap kelompok umur. Kemudian ada, jumlah kelahiran dalam setahun yang lalu. Ini adalah data dari, Bangladesh tahun 1974. Di step pertama, maka kita menghitung, PI ya, di mana PI adalah, eee, children everborn ini dibagi dengan, number of women. Jadi, baris ini bagi baris ini, kemudian baris ini bagi baris ini, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh misalnya nih untuk P3 ini dapat, 3,485 ya. Kemudian di step 2 kita menghitung F kecil i ya, itu merupakan, pembagian antara kolom 4 dan kolom 2. Kalau kita lihat kolom 4 itu adalah jumlah kelahiran setahun yang lalu dibagi dengan kolom 2 adalah jumlah wanitanya. Oke. Kemudian di step 3 itu kita, menghitung ya, menghitung lagi, mengkalkulasi dari cumulative fertility schedule ya, menghitung kumulatif ya. Diperoleh dari menjumlahkan, FJ dimulai dari J sama dengan 1 sampai dengan J sama dengan I. Kemudian dikalikan dengan 5 ya. Angka ini digunakan karena kita menggunakan kelompok umur 5 tahunan. Sehingga kita memperoleh misalnya untuk, kelompok umur yang keempat, kita memperoleh angka 3,6689. Jumlahan dari 5 kali, nah ini untuk yang, I sama dengan 1, ini untuk I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan 4. Nah, ini, dapat saya tunjukkan ringkasan hasilnya dari step 1 sampai dengan step 3 ya. Ini step 1 kita menghitung PI, step 2 menghitung, period fertility rate, kemudian yang ketiga, step 3 menghitung cumulative fertility schedule. Kemudian, di step 4 kita menghitung, estimasi of average parit equivalent for a period ya. Ini kita misalnya dengan rumus-rumus yang di atas tadi kita terapkan seperti ini. Kita dapat untuk yang I sama dengan 1 dapat 0,237 ya. Kemudian untuk yang I sama dengan 4 dapat 3,323 dan, untuk yang sama dengan 7, yang ini perbedaannya tadi ya, itu dapat 4,790. Nah, ini adalah, hasil penghitungan dari, step 4 ini ya. Kemudian yang, selanjutnya ini adalah pembagian dari PF rasionya ya, PF rasio sementara ini. Ini diwarnai beda karena ini nanti untuk menghitung faktor penyesuai, itu dari sini ya, rata-rata dari 3. Nah, kemudian step kelima ya, jadi sebelum kita menghitung itu, pertama menghitung W-nya ya, penimbangnya dulu, weighting-nya berdasarkan dari X, Y, dan Z ya. Jadi misalnya kita di sini mengetahui, W4-nya sama dengan 0,121 misalnya. Kemudian untuk dengan W4 0,121 kita dapat F plus 4-nya ini 0,1783. Kemudian di, step ke-6, step terakhir ya, adjustment of period fertility schedule. Jadi dari PF rasio terlihat terjadi penurunan yang cukup tajam mulai dari kelompok umur 35 di atas 35 tahun. Kita lihat, coba PF rasionya tadi. Di sini nampak ya, di sini masih masih bisa dikatakan turunnya landai gitu ya, tapi begitu di sini dia turunnya jauh. Kemudian, rasio untuk umur 20 sampai 34 itu cukup konsisten. Coba kita kembali. Ini ya, 20 sampai 34 ini ada 3, kelompok. Ini cukup konsisten. Nah, ini yang nanti dirata-ratakan sebagai K ya, faktor penyesuai. Nah, sehingga K ini dapat dihitung dari rata-rata rasio untuk umur 20 sampai 34 tahun. Kita mendapatkan dari 3 kelompok umur itu, kita mendapatkan rata-ratanya 1,499. Ini adalah nanti untuk faktor pengalih di terakhir. Nah, di step 6 ini kita memperoleh, TF-nya, total fertility-nya adalah, sebesar 7,24 ya. Kemudian adjusted birth rate-nya jika diketahui total populasi itu 71 juta
sekian ini, maka B-nya adalah B itu birth ya, adalah jumlah kelahirannya ini dibagi dengan total populasinya, dapat 0,0475 atau mungkin kalau menjadikan rate-nya itu menjadi dikalikan 1000 ya, jadi ada 47,5 atau 47 sampai 48 kelahiran per 1000 penduduk. Kemudian CFR ini kita membaginya di sini adalah jumlah wanitanya ya, sehingga dapatnya 0,2307 atau kalau dikalikan 1000 menjadi 230,7 atau 230 sampai 231 kelahiran per 1000 wanita 15 sampai 49. Nah, ini adalah hasil dari step 5-nya ini. Kemudian ini terakhir adalah step 6-nya. Nah, di step 6 ini kita melihat hasil akhir dari penghitungan fertilitasnya. Nah, di sini kalau kita melihat dari reported fertility (FI) yang hasil sementara itu ini adalah pola ASFR-nya ya. Kemudian ketika kita yang ini yang dimaksud dari unadjusted. Kemudian ketika kita adjust menjadi F plus I ini jumlah kalau kita lihat totalnya tetap sama ya segini. Tetapi ada perubahan di sisi komposisi per kelompok umur. Nah, yang terakhir itu adjustment yang terakhir itu dengan mengalihkan dengan K ini, ya, barulah didapatkan fertilitas yang sesungguhnya ya, estimasinya beras di sini dapatlah 7,24 karena ada faktor pengali 1,499. Nah, dengan demikian maka bisa dihitung estimasi jumlah kelahirannya di mana perkalian antara F bintang I ya, dikalikan dengan populasi untuk kelompok umur, populasi wanita untuk kelompok umur ke I. Ya, jadi dapatlah total kelahiran. Selanjutnya saya cobakan menunjukkan Excel-nya ya. Ya, ini adalah Excel untuk penghitungan tadi ya. Jadi pertama itu kita mengetahui datanya, ini adalah data dari Bangladesh tahun 74 tadi. Nah, dari data ini baru kita bisa menghitung beras PF rasio berdasarkan atas 6 langkah ya. Jadi tadi di langkah yang pertama itu kita menghitung PI-nya itu adalah pembagian dari sini ya, CEB-nya atau ALH-nya dibagi dengan jumlah wanitanya. Kemudian di step kedua itu kita menghitung FI-nya, period fertility rate-nya, ini adalah pembagian dari ini kelahiran tahun yang lalu dibagi dengan jumlah wanita. Ini dihitung untuk tiap-tiap kelompok umur, seperti langkah pertama juga ya. Kemudian untuk yang penghitungan cumulative fertility schedule, ya, ini untuk yang pertama, untuk yang I sama dengan 1 ini merupakan perkalian antara 5 dikalikan dengan FI-nya ini. Kemudian untuk yang kedua, itu adalah 5 dikalikan dengan F1 ditambah F2, karena kumulatif. Kemudian untuk 3, itu 5 dikalikan dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya sampai dengan F7 ini adalah perkalian 5 dikali dengan jumlahan dari F1, F2, F3 dan seterusnya sampai dengan F7. Nah, kemudian di langkah berikutnya, langkah keempat, kita menghitung estimasi of average parity equivalent ya, atau F besar I-nya ya, untuk masing-masing kelompok umur ya. Nah, di sini sebelumnya ini PI ini kita pindahkan dulu ya. PI ini diperoleh dari sini ya, kita pindahkan dulu ke bawah. Kemudian kita hitung PI-nya. Nah, PI ini menerapkan rumus yang di PowerPoint tadi. Jadi di langkah keempat ini kita sudah melibatkan koefisien dari A, B, dan C ya di sini. Jadi kita lihat misalnya untuk I sama dengan 1 itu adalah perkalian antara A dikalikan dengan E27. E27 itu adalah ini ya, F1 ya.
kemudian ditambah dengan B ini dikalikan dengan E28 ya, F2, ditambah dengan C1 ini dikalikan dengan $33 atau ini ya. Jadi ini nggak bergerak nih. Jadi untuk penghitungan di I berikutnya yang ini F33 ini nggak bergerak. Contoh ini ya. Jadi yang sama adalah yang ini terus. Terus kemudian yang sedikit berbeda adalah di sini ya. Untuk yang I sama dengan 7 adalah di sini adalah B7 dikalikan dengan F6 ya. F6. Itu adalah untuk langkah keempat ya. Sehingga dari langkah keempat ini kita sebenarnya sudah mendapatkan PF rasionya, yaitu merupakan pembagian antara ini kolom parity ya, dibagi dengan kolom fertility untuk masing-masing baris. Kemudian di langkah kelima ya, kita menghitung fertility schedule for conventional 5 years age group ya. Jadi di sini kita pindahkan dulu FI dari atas ya, F kecil I. Kemudian kita menghitung F plus I ya, F plus I. Ya, dengan W. Nah, sehingga W-nya sebelum menghitung kolom ini kita hitung W dulu ya. Jadi W ini kita hitung berdasarkan atas koefisien X ini dengan FI-nya ya, FI-nya. Sehingga didapatlah W1 sampai dengan W6. Nah, untuk W7 itu 0. Nah, dari sini baru kemudian kita hitung F plus-nya. Jadi untuk I sama dengan 1 misalnya ini adalah 1 dikurangi dengan ini ya, 0. Untuk I sama dengan 0 dikali dengan D65 ya. D65 itu adalah untuk F kecil 1 ditambah dengan M65 ini ya, W1 dikali dengan F2 ya. Tinggal menerapkan rumus yang tadi sudah dipaparkan di PowerPoint. Nah, kita juga bisa mendapatkan untuk F plus untuk I sama dengan 2 dan seterusnya sampai dengan untuk sama dengan 7. Nah, ini yang tadi W saya merah itu yang tadi dicontohkan di PowerPoint. Nah, kemudian setelah kita dapat F plus, langkah selanjutnya kita menghitung F bintang ya. Nah, F plus ini kan sebetulnya tadi ya, ini jumlahnya masih sama, tetapi dia apa namanya, ada perubahan komposisi dari F kecil ya, yang ini makanya ini sebagai preliminary ya. Kemudian kita rubah dulu menjadi F plus I. Kemudian pada akhirnya kita menghitung F bintang I-nya dengan mengalihkan F plus I dengan K ya. Nah, di mana K-nya? K-nya adalah ini ya, K-nya kalau kita lihat itu adalah rata-rata dari FI untuk umur dari PF atau rasio dari PF untuk umur 2024, umur 25, 29, dan umur 30, 34 dibagi dengan 3. Nah, sehingga kita mendapatkan F bintang I-nya seperti ini ya, dari F plus I ini dikalikan dengan 1,499 sehingga dapat F adjusted fertility rate-nya itu seperti ini untuk masing-masing kelompok umur. Nah, sehingga dengan demikian kita dapat totalnya dan dapatlah total fertility-nya. Ya, jadi ada kenaikan ya dibanding dengan yang angka preliminary ini. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi karena tadi K-nya 1,499. Nah, kemudian setelah itu kalau kita sampai sini baru dapat TFR-nya saja ya. Sementara untuk indikator kelahiran itu kan kadang kita membutuhkan CBR-nya, kemudian butuh CFR-nya ya. Sehingga dengan adanya data populasi ini ya, kita bisa dapat menghitung rate
eee kelahirannya dan, general fertility rate-nya. Tentunya sebelumnya kita menghitung kelahiran dari, perempuan untuk setiap kelompok umur, yaitu dengan mengalikan antara, ini, adjusted fertility rate dikali dengan, number of women atau jumlah perempuan untuk masing-masing kelompok umurnya. Kemudian hasilnya kita jumlahkan menjadi, anggaplah ini sebagai total kelahiran. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan ke-7 ini. Semoga dapat dipahami dan, dipraktekkan dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.